Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Fajriati Amelia. Di video kali ini, di part kali ini, insya Allah saya akan bahas lagi tentang bagaimana wawasan ilmu farmasi. Tetapi di segmen kali ini agak sedikit berbeda dengan kedua video sebelumnya. Dan di part kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Poin besarnya yang pertama, apa itu farmasi, kemudian pekerjaan tenaga teknis kefarmasian itu seperti apa, identitas profesi kita itu seperti apa, kemudian pelayanan sistem informasi obat, kemudian teknik industri farmasi, kemudian buku standar farmasi, dan pelayanan kefarmasian di apotik dan di rumah sakit. Oke. Di beberapa poin ini insya Allah saya akan bahas satu persatu, singkat, padat, dan jelas ya. Semoga bisa bermanfaat. So jangan di skip, nonton sampai habis, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. So stay tune. Oke, kita ke poin pertama. Nah, apa itu farmasi? Saya kira di video pertama itu saya sudah jelaskan secara gamblang dan jelas, mulai dari farmasi itu berasal dari kata apa, kemudian sejarah perkembangannya, itu saya sudah bahas secara tuntas dan lengkap di video pertama saya. Silahkan dicek ya teman-teman. Kemudian di segmen kali ini, di part kali ini, insya Allah saya bahas tentang farmasi itu hanya singkat saja. Jadi sebenarnya farmasi ini adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tentang tenaga teknis kefarmasian, yaitu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan kefarmasian ini adalah tugas utama dari seorang apoteker. Nah, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ini berkolaborasi, adalah satu kesatuan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian. Jadi tugas utama apoteker adalah menjalankan pekerjaan kefarmasian, dan tenaga teknis kefarmasian ini hadir untuk membantu pekerjaan kefarmasian tersebut. Nah, jenjang pendidikan yang ditempuh oleh tenaga teknis kefarmasian itu sendiri ada dua. Yang pertama sarjana farmasi, kemudian ahli madya farmasi, atau biasa kita sebut D3 farmasi. Nah, yang kedua, identitas tenaga teknis kefarmasian. Nah, tenaga teknis kefarmasian ini profesinya dinaungi oleh sebuah organisasi nasional yang diakui ya, namanya PAVI, atau kita biasa sebut Persatuan Ahli Madya Farmasi. Jadi setiap orang yang telah menyelesaikan studi di D3 Farmasi atau S1 Farmasi itu sudah termasuk anggota dari PAVI, seperti itu. Nah, kemudian poin kedua adalah pelayanan informasi obat. Nah, pelayanan informasi obat ini didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi obat, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terverifikasi dan validasi oleh apoteker, dan aman digunakan masyarakat pada umumnya, juga pada pasien di rumah sakit. Jadi, pelayanan informasi obat ini sangat penting dilakukan untuk memberi edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan pasien khususnya di rumah sakit. Oke, poin selanjutnya adalah industri farmasi. Nah, industri farmasi ini didefinisikan sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotik. Nah, fungsi dari industri farmasi ini yang pertama sebagai pembuatan obat atau bahan obat. Yang kedua sebagai tempat kita untuk menempuh pendidikan atau pelatihan. Kemudian yang ketiga tempat kita untuk melakukan penelitian atau riset dan pengembangan. Industri farmasi yang memproduksi obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi atau biasa kita sebut PBF, apotik, kemudian
kemudian instalasi farmasi di rumah sakit, kemudian puskesmas, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, industri farmasi yang menghasilkan bahan obat, jadi ada dua ya, industri farmasi, ada industri farmasi yang menghasilkan bahan obat, ada industri farmasi yang menghasilkan obat jadi secara langsung. Nah, industri farmasi yang menghasilkan bahan obat ini dapat mendistribusikan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar bahan baku farmasi. Jadi ada yang namanya pedagang besar bahan baku farmasi dan instalasi farmasi rumah sakit. Jadi bahan obat ini tidak didistribusikan ke apotik maupun klinik atau di pelayanan kesehatan lainnya, hanya didistribusikan di pedagang besar bahan baku farmasi dan instalasi farmasi rumah sakit. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ada perbedaan sedikit antara bahan obat dan obat. Jadi antara bahan obat dan obat itu berbeda ya. Bahan obat itu adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat dan digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Nah, contohnya kalau bahan baku obat itu biasanya dalam bentuk serbuk atau memang belum dalam bentuk tablet. Jadi tidak dilakukan produksi atau coating tablet misalnya, tidak dilakukan proses seperti itu, tapi hanya bahan baku saja. Nah, contohnya itu adalah biasanya paracetamol maupun talkum. Talkum ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bedak. Nah, sementara obat itu adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit. Nah, kemudian di poin selanjutnya adalah bisnis farmasi. Bisnis farmasi ini adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa pada seluruh aspek yang menyangkut obat-obatan. Jadi bisnis farmasi ini adalah bisnis pada umumnya, cuma yang kami tawarkan adalah berupa jasa atau obat, jasa kefarmasian atau barangnya adalah obat. Nah, bisnis farmasi ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, bisnis farmasi non pelayanan. Yang kedua, bisnis farmasi pelayanan. Nah, kalau bisnis farmasi non pelayanan yang termasuk adalah pedagang besar farmasi atau PBF ya, biasa kita sebut. Kemudian pabrik obat, kemudian penyedia bahan baku atau bahan setengah jadi. Bisnis farmasi pelayanan itu bisa termasuk apotik dan toko-toko obat. Adapun buku yang digunakan tenaga teknis kefarmasian sebagai standar, buku standar kefarmasian itu yang pertama biasa kita pakai Farmakope Indonesia atau kalau di bidang formulasi kita biasa pakai Formularium Indonesia atau Formularium Nasional. Oke, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu terbagi dua. Jadi standar pertama yaitu pengelolaan sediaan farmasi, kemudian yang kedua pelayanan farmasi klinik. Nah, pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BHP ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Jadi semua administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan obat, alkes dan BHP itu semua adalah standar pengelolaan sediaan farmasi. Nah, standar yang kedua adalah standar pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan farmasi klinik ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Yang ketiga, rekonsiliasi obat. Yang keempat, pelayanan informasi obat atau PIO, kemudian konseling, visite atau kunjungan. Kalau di rumah sakit biasanya kita kunjungan ke setiap poli. Selanjutnya pemantauan terapi obat. Selanjutnya monitoring efek samping obat atau biasa kita sebut dengan MESO. Selanjutnya evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, semua ini sebenarnya adalah pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker. Nah, tenaga teknis kefarmasian di sini berperan untuk membantu pekerjaan tersebut. Oke, jadi
Beberapa poin yang telah saya sebutkan di awal video itu sudah saya jelaskan satu persatu dengan singkat, padat, dan jelas. Semoga teman-teman bisa mengerti. So, terima kasih karena sudah mau menonton sampai habis dan tidak di skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. So, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya yang ketiga ini. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap stay healthy and safety. Semoga pandemik segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.